Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang dari kelas TPTP 2B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang sudah saya padatkan dalam bentuk PowerPoint dengan tema Sistem Informasi Manajemen di Perusahaan Perkebunan. Adapun isi dari PowerPoint saya ini yang pertama itu pendahuluan dan yang isinya latar belakang dan tujuan. Yang kedua, pembahasan yang berisi tentang penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan perkebunan. Dan yang ketiga itu penutup dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, suatu strategi bisnis. Hasil yang diperoleh dari sistem informasi manajemen pada umumnya akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya SIM, berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan analisis manajemen akan terselesaikan dengan cepat. Jadi sistem informasi memiliki sekumpulan komponen informasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung oleh teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, serta komitmen dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam fungsi manajemen operasional serta pengambilan suatu keputusan. Sistem ini juga penting dalam fungsi manajemen operasional serta pengambilan suatu keputusan. Sistem ini juga sebagai alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan dan kemudian meringkasnya dan menyajikannya dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Tujuan dari sistem informasi manajemen ada 3. Yang pertama itu untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, untuk mengambil dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis dari transaksi perusahaan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, untuk melakukan kontrol agar data-data disimpan dan diproses dengan akurat. Artinya, tujuan dari PowerPoint ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan perkebunan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, pembahasan. Di sini saya mengambil contoh dari 6 perusahaan perkebunan yang sudah menerapkan sistem informasi pada kebunnya. Yang pertama itu CVXYZ, yang kedua PT Kedaton Mulia Primas Jambi, yang ketiga PT PN2 Bangun, yang keempat CV Cahya Gemilang, yang kelima PT PN4, dan yang keenam perusahaan perkebunan di daerah Jember. Yang pertama, CVXYZ. CVXYZ merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 September 2015. Perusahaan ini menginginkan data profil perusahaan dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Saat ini pencatatan data hasil panen masih dilakukan secara manual melalui formulir untuk mandor yang mencatat jumlah tanah per truk. Kemudian mandor memberikan surat jalan kepada sopir untuk mengantar hasil panen ke pembeli. Setelah sampai di pembeli, hasil panen diolah dan sopir mendapatkan surat timbangan sebagai bukti yang nantinya digunakan untuk laporan rekapitulasi hasil panen di kantor. Namun proses rekapitulasi ini sering mengalami keterlambatan karena belum adanya sistem terintegrasi dan terkomputerisasi. Selain itu, jarak tempuh antara kebun, pembeli, kantor sering membuat sopir menunda penyerahan surat timbangan. Oleh karena itu, pengolahan data hasil panen akan lebih efektif jika terjadi integrasi antara mandor, sopir, dan admin kantor. Jadi untuk mengatasi masalah di atas, CV XYZ ini memerlukan pembaruan berbasis mobile dengan menggunakan sistem operasi Android atau website untuk memberikan informasi secara real time kepada setiap unit mengenai hasil panen kelapa sawit yang telah diantarkan dan diolah.
Di area perkebunan, mandor akan memasukkan data seperti tanggal, jam, nama sopir, nomor polisi, nama supplier, alamat supplier, dan jumlah tandan dalam satuan ke dalam sistem. Sedangkan sopir akan memasukkan data seperti tanggal atau jam masuk, tanggal atau jam keluar, berat bruto, berat tara, dan berat neto dari surat timbangan ke dalam sistem. Di area perkantoran, admin akan menerima data-data tersebut melalui sistem yang terintegrasi, sehingga admin dapat memantau perkembangan hasil panen buah sawit setiap harinya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari sistem informasi manajemen yang diterapkan di CVXZZ. Ini merupakan user login atau halaman pertama yang akan keluar ketika kita memasuki sistem informasi manajemennya. Di halaman login ini, user harus memasukkan username, password, terus juga terdapat tombol login jika user berhasil login. Maka sistem akan menampilkan halaman utama atau beranda setelah login sesuai otoritas. Jika user tidak berhasil login, maka sistem akan mengulang menampilkan halaman login. Terdapat juga tombol kembali untuk masuk ke form sebelumnya. Dan selanjutnya, ini adalah tampilan halaman mandor. Pada halaman mandor akan menampilkan header dengan tabel yang berisi data sopir, nomor kendaraan yang sudah terisi, dan juga tools untuk mengisi nama supplier dan alamat supplier, dan tombol hapus untuk menghapus data. Dan selanjutnya ini adalah tampilan halaman sopir. Pada halaman sopir akan menampilkan leader dan tabel yang berisi data hasil panen sawit yang sudah terisi. Dan yang keempat itu merupakan halaman admin. Terdapat juga tools untuk mengisi data berat bruto, berat tara, berat neto. Pada halaman admin akan menampilkan header table yang berisi data hasil panen sawit yang sudah terisi. Terdapat juga tools untuk edit, untuk mengedit data apabila ada data yang salah, dan tombol hapus untuk menghapus data yang salah. Selanjutnya itu yang kelima adalah halaman bagian keuangan pada halaman keuangan. Akan menampilkan header dan table yang berisi data hasil panen sawit yang sudah terisi. Terdapat juga tools untuk mengisi harga tandan buah segar per kilo. Dan yang terakhir ada halaman pimpinan. Pada halaman pimpinan akan menampilkan header dan tabel yang berisi laporan data hasil panen yang sudah diinput oleh mandor, sopir, admin, dan bagian keuangan. Jadi ini adalah sistem informasi yang sudah diterapkan di CVXYZ. Sistem informasi ini diciptakan karena masih lambatnya penginputan data hasil panen seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa CVXYZ ini masih mengalami keterlambatan karena proses merekap hasil data panen itu masih manual menggunakan formulir dan sebagainya. Dan harapannya dengan adanya sistem informasi manajemen ini, rekapitulasi hasil panen bisa dilakukan lebih cepat dan lebih terpercaya. Yang kedua itu dari perusahaan atau PT Kedaton Mulia Primas Jambi. PT Kedaton Mulia Primas Jambi merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri dan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Jambi. Salah satu produk utama yang dihasilkan adalah CPO atau crude palm oil, PKO atau palm kernel oil. Dalam pengelolaan administrasi dan pencatatan penjualan CPO dan PKO saat ini masih manual dan tidak menggunakan program penjualan yang khusus. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan penginputan data. Tidak adanya bukti nota atau invoice yang ganda, atau double invoice, atau no bukti nota atau invoice tidak bisa otomatis diperbarui karena harus diubah secara manual saat terjadi transaksi pemasukan dan penjualan. Kemudian sulitnya membuat dan mengelola laporan penjualan CPO harian maupun bulanan yang harus diserahkan ke pihak owner dikarenakan laporan harus diolah terlebih dahulu, sehingga memperlambat penyerahan laporan kepada owner. Terakhir, pihak manajer atau owner ingin membatasi akses tertentu pada karyawannya, dan hanya yang diizinkan oleh owner saja yang bisa melihat atau mengakses data transaksi tersebut. Penjualan pada PT Kedaton Mulia Primas Jambi ini masih terkendala dalam hal pelaporan hasil penjualannya karena masih tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi yang bisa mempermudah
pelaporan atau penginputan hasil dari penjualan. Karena itu dibutuhkan sistem informasi manajemen yang bisa mempercepat atau membantu PT Kreator Mulia Perimas Jambi ini agar penginputan atau perekapan hasil penjualannya itu bisa dilaksanakan secara real time dan lebih cepat. Oleh karena itu, diciptakanlah sebuah sistem informasi agar PT Kedaton ini bisa melakukan rekap atau penginputan data yang lebih cepat dan real time dalam pelaporan hasil penjualannya. Yang ketiga itu PTPN 2 Bangun. Setiap perusahaan memiliki beberapa karyawan, termasuk PT PN 3 Bangun ini, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki beberapa karyawan. Namun, perusahaan tersebut menghadapi masalah dalam mengelola data karyawan dan absensi. Setelah mengamati PT PN 3 Bangun, mereka berencana meningkatkan proses pengolahan data absensi karyawan dengan menggunakan sistem manajemen database MySQL yang profesional. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa satu, pengolahan data dan absensi karyawan dapat lebih mudah jika sistem informasinya sudah diterapkan. Dan yang kedua, aplikasi yang dirancang dapat menampung file dan kapasitas besar. Dan yang ketiga tentu saja dapat mempermudah pekerjaan karyawan. Jadi masalah yang dihadapi oleh PT PN 3 Bangun ini adalah masalah absensi karyawannya yang masih belum memiliki sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, maka diciptakanlah sebuah sistem informasi manajemen yang bisa membantu PT PN 3 Bangun untuk melakukan absensi kepada karyawannya. Ini adalah tampilan dari sistem informasi manajemen PT PN 3 Bangun. Yang pertama itu adalah halaman login. Digunakan untuk menampilkan login. Login ke sistem ada dua, yaitu login pegawai dan login admin, di mana masing-masing memiliki hak akses tersendiri. Pengguna cukup memasukkan username dan password yang sudah diatur untuk login. Lalu tinggal klik saja tombol sign ini. Dan yang selanjutnya itu adalah dashboard system. Nah, tampilan dashboard system itu seperti ini. Tampilan dashboard system pada sistem informasi yang sudah dirancang pada PT PN 3 Bangun dapat dilihat pada gambar di sini. Lalu yang ketiga itu adalah input data pegawai. Input data pegawai dirancang untuk melihat hasil rekapan absen para pegawai PT PN 3 Bangun. Dan yang terakhir itu adalah halaman input halaman laporan data pegawai. Dengan adanya sistem pengolah data pada pegawai pada PT PN 3 Bangun sangat membantu tugas bagian kepegawaian untuk mengolah data pegawai pada perusahaan. Pihak bagian kepegawaian akan lebih mudah memantau jumlah pegawai aktif karena status kepegawaian pada perusahaan juga nantinya akan mempengaruhi pendapatan dan tunjangan para pegawai. Jadi masalah yang dihadapi oleh PT PN 3 Bangun ini adalah masalah absensi karyawannya. Jika tidak ada sistem informasi ini, maka dikhawatirkan tidak terpantau yang manakah karyawannya aktif, mana karyawan yang jarang masuk, dan harapannya dengan adanya sistem informasi ini, bagian kepegawaian akan lebih mudah memantau para karyawan yang aktif dan tidak aktifnya. Dan yang selanjutnya itu adalah CV Cahaya Gemilang. CV Cahaya Gemilang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berpusat di Pangkal Pinang dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT 3 RW 1, Kelurahan Selindung Baru. Saat ini, perusahaan ini memiliki 3 cabang, yaitu cabang Limbung, cabang Air Bulu, dan cabang Sungkap. Dengan jarak sekitar 2-3 jam perjalanan antara cabang satu dengan cabang lainnya. Selama ini semua aktivitas perusahaan dilakukan tanpa adanya aplikasi yang mempermudah manajemen, termasuk pendataan karyawan, absensi, penggajian, pendapatan, dan pengeluaran. Belum ada aplikasi yang dapat membantu CV Gemilang dalam mempermudah manajemen pendataan karyawan, absensi, penggajian, pendapatan, dan pengeluaran. Oleh karena itu, harus ada sebuah sistem informasi manajemen yang dirancang untuk memudahkan aktivitas bisnis yang berjalan di ketiga cabang dengan jarak yang jauh tersebut. Jadi dengan belum adanya sistem informasi membuat pemilik CV Cahaya Gemilang ini
sulit memantau aktivitas bisnis di lapangan. Oleh karena itu, pemilik ingin menerapkan sistem informasi yang memudahkan pemantau aktivitas bisnis tersebut, termasuk dalam pendataan karyawan lapangan yang sering mengalami kesalahan penulisan dan coretan. Absensi karyawan yang masih dicatat secara konvensional dengan menggunakan ballpoint, penghitungan gaji karyawan yang masih menggunakan kalkulator, kesulitan dalam melihat catatan produksi serta detail pendapatan dan pengeluaran dari setiap cabang, serta kesulitan dalam pendataan perawatan yang dilakukan oleh setiap cabang. Ini adalah sistem informasi yang akhirnya diterapkan pada CV Cahaya Gemilang. Pada jurnal yang saya lihat tentang CV Cahaya Gemilang ini hanya menampilkan bagian halaman loginnya saja, tidak disampilkan halaman-halaman berikutnya yang dapat kita lihat setelah login. Jadi saya hanya bisa memasukkan halaman login ini karena pada jurnal yang saya pilih tidak menampilkan halaman lain selain halaman login tersebut. Tapi dari jurnal tersebut saya baca bahwa sistem informasi ini bisa membantu CV Cahaya Gemilang untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka alami tadi. Yang selanjutnya adalah PTPN 5. PTPN 5 adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang agroindustri. Merupakan perusahaan berskala besar. Sistem informasi penggajian yang digunakan masih melibatkan beberapa tahap yang dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam manajemen waktu dan keamanan data. Oleh karena itu, direncanakan perancangan sistem yang akan menggunakan metode waterfall dan pemrograman terstruktur sebagai alat bantu proses. Dengan pengembangan aplikasi database menggunakan MySQL, pembuatan aplikasi ini mengikuti tahapan SDLC, System Development Lifecycle. Tujuannya adalah untuk mendukung sistem penggajian yang baik di PTPN 4. Dalam perkembangan teknologi saat ini, terdapat kemajuan yang luar biasa. Banyak sektor kehidupan yang telah mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek dan dimensi. Teknologi terinformasi termasuk TIK telah menjadi tren dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Proses penggajian karyawan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen perusahaan. Penggajian tidak mungkin dilakukan secara manual mengingat jumlah karyawan yang sangat banyak dalam satu perusahaan. Setiap karyawan diharuskan menerima gaji atas kerja kerasnya setiap bulan. Oleh karena itu, penggajian perlu dikomputerisasi guna meningkatkan standar perusahaan. Dengan adanya sistem penggajian terkomputerisasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Beberapa perusahaan masih menyimpan dan memproses alur gaji secara manual dan tidak terkomputerisasi. PTPN 4 sebagai objek riset dari jurnal yang saya baca juga menggunakan sistem penggajian yang konvensional yang menyulitkan karyawan dalam menyusun, menginput, dan mengakses arsip. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem informasi manajemen pada sistem penggajian PTPN 4. Sistem ini membantu dalam penyusunan laporan penggajian dengan baik dan akurat. Inilah tampilan-tampilan dari sistem informasi manajemen di PTPN 4. Yang pertama itu halaman utama. Di halaman utama ini kita harus login dengan cara menginputkan data karyawan yaitu NIP, nama jabatan, alamat, jenis kelamin, agama, status, jumlah anak, dan golongan. Yang kedua itu adalah tampilan data tambahan data karyawan. Adapun halaman data gaji seperti gambar ini mengampilkan data gaji setiap bulan dan tahun gaji. Gaji pokok, jumlah anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, potongan tunjangan anak, dan lembur. Yang selanjutnya adalah tampilan data tambah gaji yang bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya itu adalah halaman laporan data karyawan. Jadi di sini kita bisa melihat pencarian data gaji pada tiap karyawannya. Selanjutnya itu tampilan laporan data gaji. Lalu yang terakhir. Lalu selanjutnya ada tampilan persetujuan data gaji. Dan yang terakhir itu adalah slip gaji. Slip gaji.
Dengan adanya sistem informasi yang sudah diterapkan ini membuat PTPN 4 lebih terstruktur dan terintegritas dalam hal penggajian. Dengan adanya sistem terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan dan ketepatan dalam suatu pengambilan keputusan. Dikarenakan terkadang beberapa perusahaan juga menyimpan dan memproses gaji karyawan secara manual dan tidak terkomputerisasi. Penerapan teknologi sangat dibutuhkan dalam hal penggajian suatu perusahaan. Salah satu perusahaan yang dapat menjadi tempat riset yaitu PTPN 4 ini sudah menerapkan ini dan hasilnya cukup baik. Yang terakhir, perusahaan perkebunan daerah Jember. Metode yang digunakan untuk menentukan target produksi kopi di perusahaan perkebunan daerah Jember adalah taksasi. Taksasi dilakukan untuk menghitung jumlah buah kopi yang masih melekat pada tanaman. Namun, sistem taksasi dalam beberapa tahun terakhir kurang akurat karena tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti iklim yang mempengaruhi produksi kopi. Oleh karena itu, penelitian dari jurnal yang saya baca ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang dapat menghitung produksi kopi secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah metode peramalan Doppler eksponencial smoothing dengan menggunakan data produksi selama 5 tahun terakhir. Sistem informasi ini juga menggunakan metode berbasis aturan untuk menentukan kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan 8 parameter kesesuaian lahan. Selain itu, 23 parameter perlakuan tanaman juga dimasukkan ke dalam sistem berbasis aturan untuk menentukan hasil produktivitas kopi. Hasil penelitian dari jurnal yang saya baca menunjukkan bahwa tingkat akurasi sistem akan meningkat jika data yang diinput oleh perusahaan sesuai dengan fakta. Terdapat perbedaan hasil antara metode peramalan Doppler exponential smoothing dengan sistem informasi berbasis aturan. Jadi pada permasalahan yang ada pada perusahaan ini adalah penentuan produksi, target produksi yang terkadang tidak sesuai dengan hasil realnya karena tidak memperhitungkan beberapa faktor seperti iklim dan lain-lain. Jadi diciptakanlah sebuah sistem informasi manajemen yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan target produksinya. Ini adalah tampilan-tampilan dari sistem informasi manajemen yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Yang pertama ini ada halaman utama, lalu kemudian pemilihan lokasi berdasarkan kebun, dan terakhir adalah grafik dari kopi tersebut. Jadi halaman data menampilkan kopi yang telah terentry di database, termasuk beberapa transaksi terbaru. Aplikasi produksi kopi Robusta merupakan implementasi proses pertama dari sistem informasi, di mana terdapat 5 lokasi kebun. Setelah user diminta untuk memasukkan data mengenai produksi kopi Robusta berdasarkan kebun tersebut dengan menu produk submenu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut sudah berhasil diatasi dengan adanya sistem informasi ini yang membantu perkiraan target kopi pada tiap tahunnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari sistem informasi manajemen ini adalah perusahaan perkebunan dalam skala besar harus memiliki kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Selain itu, mereka perlu menerapkannya dalam sistem manajemen informasi perkebunan dari hulu ke hilir. Dalam 10-15 tahun mendatang, diperkirakan perkebunan akan secara luas menerapkan sistem informasi manajemen guna bersaing dengan perusahaan luar negeri. Sistem informasi adalah hasil dari pembuatan manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks perkebunan, terutama dalam komoditas kelapa sawit, sistem informasi manajemen dapat diterapkan dalam tahap produksi hingga pemasaran dengan menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan di atas. Namun, sebelum digunakan, para operator dan sumber daya manusia terkait harus memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menggunakan dan mengembangkan sistem tersebut. Sekianlah presentasi dari makalah saya sudah saya padatkan dalam PPT ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan ketidakvalidan data, saya mohon maaf. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.